Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, sekarang kita mau mencoba untuk membuat atau mencoba untuk memvalidasi atau mencari tahu apakah butir soal itu valid atau tidak, tapi berdasarkan sebuah tes essay gitu ya, atau tes uraian. Mungkin tidak hanya tes uraian saja, tapi bisa saja suatu penelitian yang berbentuk angket gitu ya, karena biasanya angket itu ada apa namanya istilahnya ya, item pertanyaan yang jawabannya itu terskala 1, 2, 3, 4 bahkan sampai 5 begitu ya. Nah, ini perlu kita klarifikasi atau kita bahas karena apa namanya istilahnya ya, kalau kemarin kita bicaranya poin serial untuk tes yang pilihan ganda, maka korelasi persen ini adalah ruh dari uji validitas dan uji reliabilitas suatu tes essay atau yang berbentuk angket. Langkahnya sama, kita memulai dari menentukan H0 dan H1 atau HA. Kita menentukan taraf signifikan, kita menghitung R tabel gitu. Tapi yang membedakan dari uji validitas sebelumnya yang pilihan ganda adalah koefisien korelasinya, karena koefisien korelasinya di sini dihitung dengan menggunakan koefisien korelasi persen. Saya punya contohnya seperti ini. Dari 10 siswa yang kemarin kita bahas, mereka diberikan soal pilihan ganda, misalkan ceritanya seperti itu. Hari ini mereka diberikan soal 7 soal yang bentuknya adalah essay atau uraian. Nah, karena kita di dalam bentuk Excel itu dipermudah dengan sintaknya, maka kita akan menggunakan sintaknya itu untuk mengetahui apakah butir soalnya valid atau tidak. Nah, tentu saja R tabelnya akan sama dengan R tabel yang kemarin gitu ya. Kita bisa lihat dari R tabelnya yang uji validitas yang waktu kita pakai poin serial ini ya, R tabelnya sama. Kita lihat dari jumlah pesertanya, kita sebut sebagai N begitu, untuk mencari yang namanya derajat bebas dimana derajat bebas itu kita dapatkan dari N-2 begitu, dan kita punya taraf signifikannya adalah 0,05 atau 5%. Ingat, uji kita adalah uji dua arah gitu ya. Nah, hitungnya kemarin kita hitungnya kan lama begitu ya, karena kita harus membagi tiap butir soalnya 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi untuk korelasi persen, karena sudah ada sintaknya, tinggal kita ketik saja persen seperti biasa. Yang mau kita cari hubungannya adalah butir pertama dengan totalnya gitu. Nah, akan tetapi akan lebih mudah nanti, akan memudahkan kita nanti ya, karena setiap butir soal itu akan kita bandingkan dengan nilai total, maka kita kunci saja totalnya, nilai totalnya kita kunci seperti itu. Nah, dan dibandingkan dengan nilai R tabelnya, maka kita punya keputusannya adalah valid seperti kemarin, karena R hitungnya lebih dari R tabel. Karena tadi kita sudah mengunci nilai totalnya, maka kita bisa melakukan drag saja, sehingga nanti kita bisa mendapatkan semua kesimpulan dari tiap butirnya. Jadi kita punya 7 buah butir soal yang valid ya, karena semua nilainya semua nilai R hitungnya itu lebih dari R tabelnya. Oke, kita punya 7 buah soal yang diberikan kepada 10 orang, dan semua soalnya itu setelah kita uji ternyata valid. Oke, mungkin bisa saya copy untuk bahan di PowerPoint kita. Tuh. Nah,
Ini kemarin kita punya R tabelnya gitu ya, dengan menggunakan cara yang sama. Waktu poin serial, ini bukan poin serial tapi korelasi persen gitu ya. Nah, maka nanti kita punya di sini hasilnya seperti ini. Nah, itu dia. Ini adalah hasil dari uji validitas butir soal kita yang berbentuk uraian tentunya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah apakah tes kita itu reliable atau tidak. Berbeda dengan tes kita yang kemarin yang pilihan ganda, kita akan menggunakan kode Richardson gitu ya, ada KR20 dan KR21 begitu. Tapi untuk kasus ini ketika dia bentuknya adalah IC gitu, maka kita menggunakan rumus koefisien reabilitas alfa Kronbach gitu ya. Rumusnya adalah yang di sini yang saya kotakin merah gitu. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, di dalam rumusnya ini kita membutuhkan beberapa informasi terkait K itu adalah jumlah item soal. Kita punya SI, di mana SI itu adalah varian skor tiap soalnya, tiap item soalnya gitu ya. Dan ST itu adalah variansi total skornya. Nah, karena kita menggunakan Excel, ya sudah gampang saja, dengan kita cari saja varians dari setiap butir soalnya, variansinya. Ya sudah, tinggal sama dengan varian, dan kita anggap itu 10 soal itu 10 orang itu adalah populasinya. Nah, ini adalah variansinya, semuanya kita bisa cari itu, dan kita bisa cari yang jumlahnya adalah jumlah variansinya ya. Nah, 11,21 ini adalah jumlah dari setiap variansi butir soalnya. Kita juga butuh variansi dari totalnya. Variansi totalnya ya sudah, kita tinggal dengan rumus var lagi kita cari variansi dari nilai totalnya. Nah, itu 46,41. Coba kalau misalkan kita lihat lagi sini, misalkan saya copy di sini, bisa nggak ya? Nggak bisa. Oke, copy. Oh, bisa. Nah, ini dia K per K-1. Berarti misalkan kita punya rumusnya di sini R11 gitu, itu akan sama dengan K per K-1. Berarti kita karena punya 7 soal, berarti 7 per 6 kita kalikan dengan dalam kurung 1 min sigma tadi ya, jumlahan dari setiap item soal, varian dari setiap item soalnya. Ini jumlahannya tadi dibagi dengan variansi totalnya itu, dan kita dapatkan hasilnya adalah 0,8846. Nah, ini nanti kok bisa salah. Sini nanti kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah R11 atau koefisien realiabilitasnya. Nah, oke, kita dapatkan nilainya adalah
0,884807, dimana kalau kita lihat di tabel kriteria koefisien reliabilitas, maka reliabilitas tes yang kita dapatkan tadi ternyata termasuk ke dalam reliabilitas tes yang tinggi gitu ya, karena berada di interval 0,7 sampai 0,9. Jadi bisa kita katakan bahwa tesnya mempunyai tingkat reliable yang tinggi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.